Oke guys, pagi kali ini saya akan ngasih satu pola di time frame besar. Dan ini kalau teman-teman kecilkan ke time frame 3 time frame ke bawahnya, kalian akan menemukan pola QM. Dan ini QM itu akurasinya bagus banget ya. Nah, polanya seperti apa? Perhatikan ya. Perhatikan. Nih contoh. Kita ambil dari Januari deh. Oktober 2022, Desember. Nah, inilah. Dari Januari ya. Sebentar, saya nyalakan smoke dulu. Aduh, mantap. Oke. Kita akan cari engulfing. Polanya memang engulfing, tapi pola engulfingnya seperti apa? Nah, ini yang ada syaratnya, teman-teman. Yang pertama adalah engulfingnya adalah engulfing sempurna, ya. Kalian bisa lihat nggak di mana? Coba bisa lihat nggak? Engulfing yang sempurna itu dia semuanya close body engulfnya itu di atas wignya atau di atas shadownya, jadi dimakan semua ya. Di mana? Di sini. Betul, ini engulfing. Tapi ini bukan menjadi syarat. Karena syaratnya adalah kalau engulfing bullish kita cari buy, di sini harus 2 candle merah. Maka di mana yang bagus? Nah, ini. Ya. Ini candle bullish ini. Ini candle bullish. Terus sebelahnya ini ada 2 candle merah, ya. Nah, perhatikan di sini, perhatikan ya. Candle bullish engulfing yang akan nanti jadi QM itu, teman-teman. Nih, posisinya harus seperti ini, teman-teman. Ada shadow atas, shadow bawah, ya. Kemudian ini menjadi bullish engulfing. Nah, ini kalau kita gambarkan sebenarnya kan ini QM, teman-teman. Nih. Ya kan? Ke sini. Ya kan? Terus kemudian juga ke sini. Nah, ini QM ini. Kalau kalian menemukan QM-nya adalah di time frame besar, valid, teman-teman. Nah, kita buktikan. Ini kita hapus dulu ya. Ini area entry-nya ada di bawah. Area entry-nya ada di shadow bawah. Nanti kita buktikan aja. Ini dari Januari 2023. Maka area ini kita tandai sub, ya. Dari ini left shoulder, ya, berarti kan ini left shouldernya, ke body yang close, ke body close-nya engulfing. Nah, ini. Ya. Harga naik meninggalkan rumahnya, set balik tek. Nah, kita lihat. Dari sini aja ini cuma 30 pip lah, 50 pip dia running, boom. Kenaikannya berapa? Oh, 400 pip, teman-teman. 400 pip, hampir mau 500. Ya. Posisinya harus seperti itu. Posisinya harus seperti itu. Nah, sekarang kita cari lagi. Ada nggak bearish engulfing? Nah, ini bearish engulfing nih. Ada 2 candle kenaikan, terus di break 1 candle, dia memakan wick terakhirnya. Ya. Di sini apakah valid? Ya, kita lihat. Di sini semuanya termakan, teman-teman. Wick ini dimakan, wick ini dimakan. Apakah ini QM? Menurut saya ini bukan QM. Harusnya posisi dia di sini nih. Ya, coba kita lihat. Maka kita ambil yang ini ya. Posisi ini. Nah, QM-nya tuh ini malah. QM dalam bentuk range yang cukup besar. Tapi kita lihat aja dulu. Berarti kan posisinya di sini. Apakah keambil? Tuh. Betul keambil, tapi perjalanannya cuma sedikit ini. Penurunannya kecil sekali. Nah, kalau pola yang seperti ini saya tidak ambil ini posisi seperti ini nih.
ada penurunan harusnya, kecuali ya candle kedua ini porsinya kecil teman-teman. Nih, jadi porsi pertamanya besar, keduanya kecil, baru engulf. Berarti di sini harusnya posisi candle hijau yang besar ini di pertama, kemudian yang kecilnya di atas. Nah, itu baru nanti akan kebentuk pola yang sama seperti ini QM. Kita cari lagi. Oke, ini kita biarkan dulu ya, nanti supaya saya bisa geser-geser nih. Ada lagi nggak di sini? Engulf nggak ada. Di sini nggak ada. Ingat ya, polanya seperti itu ya. Polanya seperti itu. Oke, terus nah ini. Apakah ini juga salah satu termasuk engulf? Enggak. Shadownya, kalian lihat shadownya kan, shadownya harus naik, harus turun kan gitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Kita kembali lagi ke yang pertama tadi. Nih, lihat. Kalian kan suka menggambarkan QM itu kan naik sama turun kan. Ini naik, ini turun kan gitu kan posisinya. Maka kalau sudah menemukan pola seperti ini, ya itu pola QM-nya. Bahkan ketika ini close kemudian dia masuk, dari retest pertama aja udah langsung boom ya. Oke. Kita cari yang lebih gampang lagi nih. Pokoknya candle yang pertama itu besar, candle yang keduanya kecil. Setelah itu barulah di engulf. Di sini belum, terus kemudian ini juga nggak termasuk, meskipun ini ada engulfing ya teman-teman ya. Ini kan engulfing besar nih. Ini kan ada engulfing besar. Tapi dia akan mengambil areanya ini nih. Area ini ke sini, tapi range-nya besar sekali. Kita cari Januari dapat itu ya. Terus kita cari, nah inilah. Sebentar, oh ini nggak ada shadow. Ini nggak ada shadow. Itu nggak ada shadow. Waduh, jauh lagi nih. November, Oktober, Januari. Tadi mana? Oke. Tadi yang pertama sudah dapat ya kita ya, QM-nya. QM pertama di situ, kemudian kita cari lagi QM. Kita cari memang akan jarang sekali pola QM itu, tapi sekali dapat memang ya cuannya luber-luber teman-teman. Cuannya luber-luber. Kita lihat dulu, kita cari. Pokoknya dia shadownya naik, shadownya turun gitu ya, break atas break bawah kan. QM itu kan seperti itu polanya. Cuman kadang-kadang kan teman-teman bingung, mana nih pola QM yang benar tuh seperti apa. Nah, kalian lihat time frame-nya di time frame besar. Kalau lihat di time frame besar, enak teman-teman. Kita cari lagi sebentar ya. Kita belum dapat nih guys. Kita belum dapat. Belum ada juga. Nih, ini ada nih teman-teman ya. Ini pun kalau kita gambarkan ini jadi pola QM juga nih teman-teman. Ini jadi pola QM. Coba kita lihat. Saya pakai garis ini aja ya. Sebentar, ray kanannya dibuang nih.
kan berarti ke sini. Oke. Terus kemudian yang ini ke sini. Ya kan? Maka areanya mana? Areanya ya ini. Shadow ini ke body. Coba kita lihat apakah akan kejemput. Ya kita lihat sambil cari QM yang lain ya. Di atas tidak ada QM, tidak ada QM. Nah, tidak ada QM juga, belum. Yang di bawah juga belum kejemput. Oke, turun, masih terus lanjut. Nah, ya kan teman-teman? Perhatikan. Begitu harga masuk ke sini, damn. Berapa? 260 pip. Bahkan sampai sini dia. 450 pip lagi, guys. Ya. QM-nya tuh. Jadi kalau teman-teman bingung untuk mendapatkan pola QM, karena pola QM itu ada dua, satu candle yang di-engulf satu candle, atau dua candle yang di-engulf satu candle. Tapi posisi shadownya ya, perhatikan tadi. Posisi shadownya harus break atas, break bawah. Kita cari lagi yang di bawah, apakah ada engulf? Ini tidak masuk kriteria. Kita cari lagi, Nah, ini juga nih. Ini engulf ini. Ini QM ini. Nih. Shadow yang sebelah kiri kita tanduk ke body. Ya, teman-teman bisa lihat. Nih. Ini kan satu candle utuh. Sayangnya ini kurang perfect aja, kurang sempurna aja. Kalau bodinya break di low ini masuk. Tapi ini QM. Ini QM teman-teman. Ya. Ini break atas, break bawah. Ya kan? Ini pola QM. Lihat begitu dia close, dia retest, nggak nyampe kan? Turun. Wah, ini sampai nggak? Sorry. Ini kan tanda ini kan di sini. Begitu nempel, langsung drop teman-teman. Langsung drop. Nah, akhirnya di break. Tapi kan perjalanan dia dari sini sampai ke sini itu berapa? 580 pip. 580 pip, apa nggak kenyang itu teman-teman? Memang jarang sekali pola QM itu muncul. Tapi sekali muncul dapat profitnya cukup besar. Ya, kita cari lagi. Ada nggak pola QM? Pola QM lagi kita cari. Ini sudah November 2022. Dari Januari 2022 sampai November aja. Sedikit banget ya polanya ya. Kita cari. Cukup lihat di time frame daily atau weekly nggak apa-apa. Tapi kan sekali dapat kalian, wah, cuannya besar, cuannya banyak teman-teman. Kita cari QM lagi ya. Mana QM? Ini nggak ada. Nah, ini nih. Ini polanya hampir sama dengan yang saya jelaskan di awal. Break atas, break bawah. Ini pola 2 candle kan. Kalau tadi kan saya 1 candle. Ini terus kemudian ada engulfing. Mana yang kalian tandai? Nih. Bahu sebelah kiri dengan body. Dah segini nih. Tipis banget itu. Begitu harga masuk, cerot. Nah. Nih, pantulannya dari sini ke sini. Nih tertinggi 500 pip lagi guys. Ngeri nggak? Ngeri kan teman-teman? Nah terus kemudian ini ada lagi nih QM. Ya, break atas, break bawah. Ini 1 candle. Kita lihat. Berarti yang ditandai dari body ke left shoulder. Ini ya.
harga drop kan. Ini harga meninggalkan jauh, turun terus. Ini juga ada lagi QM juga nih, tandai aja sambil menunggu harga yang tadi sudah kita tandai. Ini QM juga, break atas break bawah, tandai dari left shoulder yang ini ke body. Nah, lihat, naik turun tep langsung boom. Ini berapa nih, kurang lebih berapa ya, ntar. Wow, gila kan teman-teman. Nah, QM yang tadi sebelah sana itu akhirnya di break, gagal. Jadi kalau pakai QM ya paling tidak teman-teman stop lossnya 30 pip lah. 30 pip itu udah lumayan lah, masih dibilang wajar lah ya. Terus kemudian kita cari lagi QM, tadi kan gagal ya, yang sebelah sana gagalnya satu kali, tapi ya lossnya cuman 30 pip, sedangkan profitnya wah banyak banget teman-teman. Kita cari lagi QM. Ini nggak ada shadow nih. Kalau ada shadow bagus nih, break atas break bawah, area ini dijadikan entry. Cari lagi, kita cari. Ini tidak masuk. Terus mana ya, nih ini juga QM ya, QM sell kan, berarti karena engulfing sell, harga masuk tidak bisa melepasi dari area ini tuh teman-teman ya. Drop turun dia. Kita cari lagi QM, kita cari QM. Nggak ada di sini, nggak ada. Nah, ini QM nih teman-teman, left shoulder body ya teman-teman, kelihatan ya. Nah, nih lihat, harga naik balik bam, berapa nih, bahkan ini disentuh sampai berapa kali ini, 340 pip. 340 pip guys ya. Terus di sini pola naik QM lagi, ini pola QM lagi ya. Kalian gini aja, body ke left shoulder, lihat ini area entry-nya nih 36, berapa pip sampai tertingginya di sini 80 pip, tapi ini menjadi area untuk entry ya. Ini pun sama nih, ini QM, ini miring, ini sama, ini QM juga tuh, break atas break bawah kan, maka ini juga sebagai area entry. Apakah nanti kejemput ya, kita lihat nanti, kita jalankan sambil menunggu QM yang lain ya. Kita cari QM yang lain. Tuh, begitu tersentuh teman-teman, drop berapa ini penurunannya, 300 pip lagi. Sangat jarang sekali memang pola ini akan muncul karena di time frame besar ya, tapi paling tidak itu bisa dijadikan scalpingan nanti teman-teman untuk turun di minimal di H4 ya. Kalau dapat di H4 ya kalian bisa dapat itu. Oke, kemudian cari lagi ada nggak QM. Nah, ini QM lagi nih, break atas break bawah, posisinya 2 candle kan, candle pertama besar, candle kedua kecil ya kan, drop. Nah, ini kita tandai
Nah ginilah, lihat begitu break masuk touch langsung drop. Oke. Ini jauh sekali penurunannya. Kemudian ini QM juga nih, tipis banget lah, kita ambil di sini lah ya. Naik dia pergi, ini juga QM. Pokoknya yang QM kita tandai guys. Mana tadi? Nah ini QM. Sebentar. Nah ini sudah 20 menit saya menjelaskan QM karena banyak sekali pola-pola yang menurut saya tidak valid ya kalau kalian tidak detail. Nah ini sangat detail sekali teman-teman, kalian bisa paham di time frame besar, setelah itu turunkan ke time frame kecil, pasti itu QM, pasti itu. Dengan gamblangnya di sini ya, harga close naik terus kemudian retest dropnya jauh. Apakah ini QM? Bukan, nggak ada break atas break bawah ya. Kita cari lagi QM. Nah ini lihat, tes kedua drop lagi, ini pun menjadi ini nggak jadi QM nih, jelek kayak gini nih, meskipun atas bawah ya. Kita lihat dia turun sampai ke bawah, naik lagi guys, nih naik lagi dia. Damn, yang di sini di break nih, gagal, kita cut loss 30 pip, drop turun kan. Kalau di break ya kalian udah nge-sell aja, udah selesai ya kan. Naik, damn, bahkan ini jadi QM juga, berarti ini akan dijadikan area lagi, area freshnya nih tuh. Short break, nah ini ngebreak nih, berarti kita kena, ingat ya, break itu berarti body, candle ini harus close dulu, kalau masih running belum itu ya. Nah barulah ini dijadikan retestnya, ini kita gagal, langsung hajar buy. Dah sesederhana itu aja teman-teman untuk teknik itu, nggak perlu yang harus ribet-ribet gimana gitu kan. Kita cari lagi pola QM yang lain nih, ini juga QM nih pola QM nih tuh, kelihatan, bisa ngebaca kan, sudah ada gambaran ya, break atas break bawah, harga setelah close retest dulu kemudian drop. Oke, ini berarti berapa, 4 ke 6 ya kurang lebih, asalnya di sinilah harga drop turun berapa, 800 pip guys. Pola seperti itu guys, ngeri kan. Kita cari lagi QM. Oke, ini juga QM, ini QM jelek ini, tapi nggak apa-apa, kita tandai aja. Harga naik, ini QM juga, tapi ada QM gagal. Oke, harga belum tersentuh, tipis banget nih ya. Terus kemudian harga running, damn ya, naiknya tinggi sekali. Oke, terus kemudian ada lagi kah QM penurunan? Gak ada. Harga turun nah ini QM, kita hantam ini nih, tipis banget nih areanya ya. Kalau mau di spare ya sampai atas, minimalnya di sini. Kita
ambil dua bagian seperti inilah, high risk sama low risk. Kita lihat apakah masuk, belum. Ini juga QM juga, tandai aja teman-teman. Kalau menemukan QM itu tandai. Nah gini kan, set. Nah yang pertama di respect. Oke, yang pertama di respect nih teman-teman. Ini penurunannya dia sampai berapa, 180 pip. Terus kemudian yang atas akhirnya dijebol meskipun akhirnya turun. Ini kan dari 87 ke berapa, Aish, 7 berapa berarti ya, 87 ke cuman sekitar 40 pip lah, 30 pip 40 pip. Terus kemudian ada QM lagi nih, fresh. Nah ya kan ini engulf, nih, break atas break bawah, ini tanda ini damn. Ini juga sama, break atas. Nah ini yang nggak masuk, break bawah. Ini kan harusnya shadownya panjang ya. Oke, begitu harga balik, ambil, terbang dia. Terus kemudian kita cari lagi, ada lagi nggak QM nya. QM nggak ada. Nah ini QM ya, break atas break bawah. Areanya mana ya, ini areanya guys, ini body, kemudian ini left shouldernya ya kan, set. Nah harusnya ini tuh merah. Nah kalau kondisi seperti ini ya engulfing apa kayak gini nih. Kalau akhirnya drop turun ya berarti kita tunggu akhirnya di sini untuk sell. Kita cari lagi QM nya ya, paling tidak gambarannya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Nah ini kita lihat nih, saya hapus dulu untuk XAU ya. Wah ini XAU banyak gambar nih, biar clear dulu. Oke. Udah. Nah gimana coba teman-teman bisa melihat nggak ada QM lagi nggak teman-teman? Ada QM lagi nggak? Coba. Oke, cari. Nih. Ini tuh harusnya nih yang paling bagus nih. Ini bodinya dia nih break ke atas nih. Tapi ini menjadi pola QM. Nah, ini ada buy limit saya. Makanya kenapa alasan saya entry buy di sini. Ya. Mana QM-nya nih? Left shoulder. Nih. Oke. Terus kemudian ke body kan? Ke sini. Oke. Tapi posisinya saya ambil untuk yang full sampai ke
low risk. Jadi ini area entry buy saya. Naik, kan harga lagi mau ngejemput ini, mau menjemput nih posisinya. Terus kemudian ada QM lagi enggak? Nah ini QM nih. Ini QM, set ke sini. Ya, awalnya kan gitu. Harga naik, set, terus si turun. Nah, di sini jebol, di break, akhirnya jadi area retest dan dia mau ngambil yang di bawahnya. Ya, paling gitu sih guys. Jadi untuk pola-pola QM tuh sebenarnya cukup mencari di time frame besar gitu. Kalau posisinya di time frame besar akurasinya cukup bagus ya. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat dan pastikan candle yang mengengulf itu utuh ya, semuanya ya. Wick sama body itu dimakan semua. Nah, itu baru bagus itu. Itu bagus. Kalau ada QM yang gagal, yaitu dijadikan sebagai area counter trendnya ya. Jadi kalau misalkan di break, ya kita langsung putar balik teman-teman. Kayak contoh inilah. Satu kali lagi, ini terakhir ya. Nih, ini kan QM juga nih. Ya, harusnya ini kan engulf nih. Tapi kan engulfnya nggak sempurna ya. Wicknya nggak kemakan. Oke, anggaplah ini QM. Ini QM, ini QM. Terus kemudian di break. Ya sudah, kalian dijadikan sebagai area untuk entry-nya nanti di sini. Ya, area entry sell-nya nanti di sini kalau harga balik lagi nih. Tuh. Sini aja guys. Dah. Paling dia akan lari tinggi-tingginya kemana? Ke sini. Ya enggak? Nah inilah tanda ini berarti kan dari sini. Nah kesinilah. Udah. Itu running. Damn. Nanti kalau dia masuk ke sini terus kemudian balik lagi, yaitu jadi peluang buat teman-teman untuk entry sell ya. Kalau secara time frame besarnya udah kelihatan nih QM-nya nih. Ini left shoulder. Ya kan, break atas, break bawah kan. Ini juga di break. Ini jadi area QM-nya. Dari sini ke ATH ya. Ini high risk-nya, tapi kan besar banget ini. Tapi paling tidak areanya kalian sudah tahu lah. Area untuk entry sell-nya. Oke, gitu dulu 26 menit nih. Nah, buat teman-teman yang lagi mau belajar trading yang tekniknya simple-simple atau mau belajar QM ini, itu saya bahas secara detail di grup VIP ya. Jadi silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi atau join di grup Telegram. See you.